Berapa dulu Ji? Tos dulu. Hei, gila. Mantap. Pagi guys, teman-teman Daily Mix yang ada di rumah yang lagi nonton video ini. Jangan lupa, gue mau ingetin, jangan lupa subscribe, komen, dan like, share kemanapun, ke tetangga, ke Pak Haji, Pak siapa, semuanya pokoknya di share video-video Daily Mix, keseruan-keseruan kita. Dan jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya, ketika ada konten baru kalian bisa langsung nonton video kita ini. Nah, kita sekarang tuh lagi ada di mana Ji? Di Kendal. Di Kendal. Di penginapan Pantura Kendal. Di penginapan Pantura Kendal. Gacor sih tempat, nggak sekedar penginapan cuy. Dipakai aja biar nggak kedengeran, biar kedengeran. Nah, di Pantura, tapi masih Kendal cu, masih Kendal. Kita ada di Tirto Arum Baru Resort. Ya. Ini worth it banget sih teman-teman. Emang sih harganya lumayan ya. Per malam kalau gua lihat itu 350.000 semalam tuh. Tapi Semalam. worth it coy. Bagus. 3,5. Bener. Kita Dapat breakfast. kalau nginep itu yang di sekitar kita nih free gitu. Jadi kita mau ngapain aja di sini tuh free. Benar. Kecuali kayak warung-warung. Ada tambahan-tambahan lah. Terus ada wahana flying fox, ada Ya. naik perahu ya gitu. Ada danau gitu. Kalau berenang gratis, kalau yang nginep ya. Ya betul. Kalau yang nggak nginep itu Bisa bayar. kolam renang di luar bayar 20.000. Soalnya kayak waterboom gitu sih kalau di Jakarta sih. Kayak gitu. Worth it sih menurut gua. Kita akan mereview selama perjalanan kita ada di kota Semarang dan Kendal. Ya 4 hari di Jawa Tengah ya. Bener ya? 4 hari Jawa Tengah. Dari lu dulu Ji, gimana Ji? Semarang lu. Kan kita langsung ke Semarang tuh. Oh iya. Kalau gua bukan Kendal dulu kita awal. Kan ke Kendal kita nggak ada kesan yang Ada bro. Apa tuh? Yang di tempat penginapan awal. Oh iya bener ya, Kendal ya. Jadi emang awal kita nyampe Kendal tuh karena udah capek banget dan cari penginapan yang satset juga kan, kita nggak mikirin tempat dulu ya. Bener. Yang penting tidur dulu. Bener. Nah tapi di malam pertama itu kita kagak langsung tidur. Setuju. Buat surat-surat dulu lah di bawahnya, di tempat-tempat ngopinya kan. Itu ada kejadian mistis teman-teman. Bukan mistis cuy. Bukan mistis ya. Jadi emang bisa dibilang nakalnya Kendal lah di situ. Iya banyak banget ya. Jadi kan kita duduk ngopi tuh jam 11:30 ya. Udah rame itu 11:30 masuk pada masuk kamar, pada booking kamar. Ya you know lah. Terus juga penginapannya kalau menurut gue ya, ini penginapan banget yang bener-bener bisa buat begitu doang, tau gak? Lo tau begitu nggak? Ya, buat tempat begitu doang dan Emang tujuannya itu. soalnya pas kita di bawah emang bener kita ngelihat bukan salah satu ya, beberapa suara-suara yang tidak pantas didengar oleh telinga kita yang masih remaja ini. Masih anak kecil. Masih bau kencur ini langsung kayak ternodai gitu. Benar. Jadi itu tuh yang pertama tuh Bang. Bener. Yang di Kendal kan. Terus itu kita ke Semarang. Bener, ke Semarang. Tapi yang di Kendal ini penginapannya agak kurang. Penginapan apa namanya? Penginapan yang di Kendal ini yang hari pertama itu kurang banget karena emang bener-bener kamarnya itu kayak kamar buat one night stand aja tuh, nggak kayak satu malam gitu. Kayak satu malam habis dari klub dibungkus balik ke situ langsung dieksekusi. Kayak gitu, maksudnya dieksekusi di itu ya. Disuruh tidur gitu kan, habis jauh kan perjalanan gitu, atau lagi habis mabuk kan nggak boleh tuh naik kendaraan kayak gitu kan, menjalankan kendaraan nggak boleh. Terus itu kamar mandinya ada ulet Ya mungkin karena ulet murah juga ya. Jadi fasilitasnya bisa gue bilang tuh nggak terawat gitu, kayak mungkin bantalnya yang kurang bersih. ada itu juker cok kering di bantal ya, Bantal yang kurang bersih, terus ranjang kasurnya tuh
oglek-oglek, bersih Bener. banget dah kayak. Sama kamar mandi, pintu kamar mandi nggak bisa dikunci. Terus ada sarang larva lalat-lalat kecil kalau tahu tuh. Itu kalau dia jadi lalat kamar mandi. Bener, itu juga yang tahu si Jaka pertama kali mandi ya. Jaka apa lu sih? Wah, Lu ya, lu ngasih tahu ini. gue merhatiin banget tuh. Bener pas gua ke kamar mandi tuh, loh, kok kayak ada, gua kira si Jaka kira lintah, gua kira itu kayak binatang yang pohon jenis nggak sih, pohon-pohon kayak sejenis belimbing atau yang ada dibuka tuh yang kayak set kayak gitu. Tapi itu sejenis bener sejenis. Oh gitu. Eh, karena ya itu sih ya nggak bisa menyalahkan juga kita karena emang harganya segitu kan juga tempat main-main doang di sana bukan yang buat tidur nyaman gitu loh karena kita udah capek banget juga kan perjalanan dari Depok ke Kendal tuh lumayan lama. Udah itu habis itu dari ke Kendal kita ke besok paginya langsung nyari kosan ya. Karena kita kesini tuh sekalian nganter apa namanya si ibu IP ini nih, eksekutif produser ini nih, ibu owner Inara ini nganter adiknya bekerja di daerah Kendal. Dan kita sekalian deh akhirnya bikin konten jalan-jalan eksplor Kendal Semarang. Nah, pada saat mencari kontrakan itu kontrakannya kos-kosan atau kontrakan template banget kayak harus banget dianterin gitu. Padahal udah ada nomor WhatsApp gitu ya. Ya Itu menurut lu gimana, Ji? menurut gua lebih baik begitu juga sih soalnya ini bakal tempat tinggal lama kan Bener-bener. jadi daripada kita apa nelpon doang terus minta foto apa ruangannya yang namanya foto kan pasti ada Bener-bener. apa sentuhan-sentuhan biar bagus gitu kan kayak di ulas-ulasan hotel-hotel gitu. Dan ini warganya kayak langsung nggak tahu entah baik atau apa ya kita dianterin gitu setiap Bener. ke kosannya gitu ya. Kayak Oke, gitu. Terus emang. yang parahnya sih kalau di kota Kendal itu nggak ada transportasi umum ya. Di Kendal dekat KIK ya kita. Kayak Kawasan industri Kendal. Nah itu transportasi umum aku nggak ngeliat tuh sama sekali Ji, di jalan. mungkin yang lebih transportasi umum mulut ke mulut kali ya ke pribadi gitu loh. Kayak ojek pribadi gitu ya. Iya nggak ada transportasi umum yang kira-kira tuh ini bisa ditaikin gitu, bisa orang tuh bisa aktivitas. Tapi rata-rata di sini menggunakan motor kayak anjir nggak bisa ngebayangin cok. Motor kalau nggak motor listrik. Iya nggak bisa ngebayangin kalau nggak ada transportasi kalau kita nggak ada angkutan umum ribet dong kemana-mana. Nah Misalnya motor nggak ada motor, itu ribet tuh. itu dia makanya itu mempengaruhi lingkungan di sekitar juga sih. Soalnya kan ada yang di pelosok banget, ada yang masih terjangkau warung-warung atau minimarket kan. Dan yang gua ini bang yang Apa tuh? paling apa sih paling gue interest nih di daerah kosan kemarin, gue menyadari kalau di daerah Kendal ini apa ya bisa bilang tim Patex gitu loh nama-nama tokonya. Bukan tim Patex sih kayak lebih Nge-cloning. bukan ada Duplikat. yang cloning, ada juga yang just tip gitu loh tokonya. Oh, nitip-nitip ya. Misalnya kayak punya si Indomaret nitip di iya. situ atau Alfamart nitip di situ ya. Benar. Jadi gue ngeliat beberapa rumah di situ kayak masang spanduk kayak jasa titip, open jasa titip apapun gitu. Terus ada juga di toko ruko-ruko gitu matahari tulisannya, tapi tulisan di bawahnya tuh menyediakan barang-barang yang ada di matahari. Nah, jadi gue jadi tahu alasannya kenapa di Kendal itu nggak ada tempat-tempat brand gede gitu kan, karena ya warga sekitar juga udah memanfaatkan itu gitu. Jadi menurut gue oke sih karena Just tip gitu ya. iya jadi nggak warga yang jauh gitu nggak ini juga nggak kesusahan juga kalau butuh apa-apa gitu. Gokil sih. Menurut lu gimana bang? Menurutku bagus sih, tapi kayaknya harus ada beberapa toko-toko yang harus minta izin dulu nggak sih, kalau kan dia buat logo nih, capek-capek buat logo kan dipikirin ya fundamentalnya segala macam, terus warnanya apa, menceritakan tentang apa, ada filosofinya. Nah ini langsung diduplikat gitu sama beberapa masyarakat di kota Kendal di daerah KIK. Kayak gitu. Aku nggak tahu ya Kendal mana lagi yang ada menduplikat atau nge-cloning ya.
brand-brand yang udah punya nama kayak supermarket gitu. Aku baru ngeliat di KIK doang sih, semoga nggak ada di tempat yang lain. Terus apa namanya, ini kita langsung menuju ke kita makan dulu ya. Oh iya, kita makan dulu di Pasar Cepiring. Bener ya, di Pasar Cepiring. Iya, Pasar Cepiring. Di Pasar Cepiring, nah kita makan dulu di Bakmi Jowo Rasa Rindu. Nah itu enak banget. Rindu rasa apa rasa rindu sih? Ya, Bakmi Jawa Rindu Rasa. Rindu rasa ya. Atau pokoknya dicari aja dah kalau misalnya Nanti sini. rasa rindu atau rindu rasa, ya intinya itu pasti ketemu gitu. Dan nggak kepikiran rasanya tuh enak banget. Kirain ya tok biasa aja gitu. Kayak soalnya kita di hari pertama itu sebelum masuk ke penginapan pertama, kita makan di alun-alun ya nasinya biasa aja. Iya, pada umumnya aja. Dan di situ kita mulai kayak kayaknya nasinya sama aja. Terus pada saat kita nyobain di Bakmi Jowo Rasa Rindu ini, enak banget rasanya. Di dekat Pasar Cepiring, nah itu dia warungnya sederhana doang, kayak warung kayak pecel lele. Bener. Tapi setengah pecel lele lah. Pecel lele kan panjang, nah ini agak setengah. Nah itu lu pesan apa di situ, Jim? Gue mesen bakmi goreng. Bakmi goreng apa? Bakmi goreng biasa gua. Kalau gua mesen sego ruwet. Ya. Sego ruwet enak banget. Gua kirain itu sego ruwet itu kayak semacam nasi gila gitu. Campur apa aja? Taunya sama aja. Bener-bener. Kayak nasi goreng, tapi bedanya Campur itu mie ya? campur mie kayak Magelangan loh. Iya. Tapi rasanya lebih enak ini dibanding Magelangan. Yang bikin enak tuh karena dibakar, Bang. Iya, dibikinnya itu pakai areng. Kirain pakai kompor gas kan. Taunya pas dibikin, pas kita masak kita pakai areng. Aku juga nggak tahu kan pakai baju hitam ya. Terus siapa ya yang ngomong? Tuh. Iya. Debu-debu putih. Debu-debu putih pada terbang. Bener itu banget. Bikin enak. Smoky-nya itu kacau sih. Ya, bumbu-bumbu lokal si bakmi Jowo ini dicampur, dimix sama rasa-rasa smoky-nya itu. Juga apa ya, servisnya juga oke banget ya, kayak apa ya, kita tuh kayak dibawa senyaman mungkin deh sama si ibu itu. Terus fun fact-nya kita sudah dikenal sama dia di channel sebelah. Bener. Channel sebelah kita ternyata sudah banyak ada yang kenal dan kita kaget ya pertama kali. Kalau gue sih pada saat itu masuk ke Bakmi Jowo itu kayak ya siapa sih yang kenal kita, kan kita cuman seorang kelompok kecil ya gitu, yang bukan artis juga. Terus tahu-tahu pas apa namanya masuk, nah si Kenzi sama si Mas Jos itu ngedenger apa, Ji? Jadi pas kita masuk ke lapak itu si ibu kan, gua sama Mas Jos ini paling terakhir masuknya karena ngerekam dulu kan. Nah pas gua paling terakhir masuk, yang lain ini tim kita ini udah pada mau duduk. Nah kita baru masuk, gue mendengar Inara silakan duduk. Iya benar. Nah jadi nama channel sebelah kita nama itu namanya Inara Kreatif. Jadi ya gimana ya, kayak kaget aja sebenarnya sih kalau emang ibu udah kenal kita gitu kan. Ya kaget aja sih gua. Terus dimintain testimoninya tuh. Terus yang bikin kaget tuh minta foto buat kenang-kenangan, kayak anjir segitu besarnya kah? Mas, apa dah? Mas izin buat minta foto buat kenang-kenangan ya. Anjir, kayak gitu. Terus ya udahlah, habis itu dia bikin video, habis foto langsung dibikin video. Nah yang kedua nih gila, kayak kita kedatangan tamu spesial gitu, kayak dia ngomong gitu. Pas lagi bikin video, langsung kan action tuh ibunya ngomong kayak halo guys, kita kedatangan tamu spesial. Anjir, kayak padahal biasa aja loh kita. Kayak gitu. Nah, kalau teman-teman ngelihat kita di jalan ataupun dimanapun ya boleh banget ngobrol. Aku nggak pengen minta foto di foto juga, tapi ya ngobrol boleh, sapa gitu. Bener, kita bisa sharing loh di podcast kayak gini nih. Ngobrol-ngobrol gitu kalau dimanapun kamu ketemu teman-teman Daily Mix ataupun channel sebelah kita Inara, nah itu boleh banget samperin aja, atau kayak kakak yang ini ya Daily Mix ya atau Inara ya gitu. Boleh, nanti kita langsung atur jadwal buat bikin ngobrol buat podcast bareng. Kayak gini nih. Entah gitu. pun podcast, entah pun ada tempat yang pengen di request oleh kalian-kalian, iya, terus kalian gitu. mau ikut, boleh banget itu kayak Kak,
saya ada tempat nih di sini kebetulan saya iniannya pengelola gitu. Itu asik tuh, Benar. boleh tuh. Jadi kita ibaratnya mutualisme aja gitu. Terus dari situ baru dah kita berangkat ke Semarang. Nah, perjalanan dari Semarang itu ternyata dekat ya, Kendal Semarang tuh. Kayak mah Jakarta Bekasi ya. Kendal Semarang tuh deket banget. Nyebrang doang dikit, lurus doang juga ya. Iya, nggak ada belok-belok kayak gitu. Nyampe lah kita di Semarang itu, kita langsung ke penginapan kedua ya. Penginapan kedua itu Nah, juga itu tuh. pas kita dari Cepiring itu kita muter-muter dulu di Kendal, sampailah malam baru kita hotel Semarang ya. Jadi kita sampai di Semarang itu jam 8 kalau nggak salah. Benar. Dan itu langsung di penginapan kedua. Gimana bang penginapan kedua? Wah, kacau. Penginapan kedua menurut gue tuh enak banget. Tempatnya juga, terus kamarnya juga lebih besar, Mulai apa? bersih, air jet washernya kenceng banget, terus air airnya juga banyak banget. Air showernya Showernya ya. showernya kenceng semuanya, terus flashnya juga lancar. Wah, pokoknya enak dah di penginapan kedua ini tuh. Gue hampir bisa ngejemur baju di dalam kamar mandi, saking lebarnya kamar mandinya. Lebar parah kamar mandinya. Kita bisa ngejemur baju di dalam. Kayak lebaran kamar mandi yang Semarang daripada iya, dibandingin ini bener-bener. Walaupun ini tempatnya enak juga, tapi lebih gede di sana tempat kamar mandinya. Terus habis itu kita nginep lah di situ. Dari kita nginep itu, besokannya kita ke Lawang Sewu. Nah, di Lawang Sewu ya udah kita nge-explore biasa aja. luar biasa benar. Luar biasa. Untuk konten-konten Bener, daily mix kayak gitu. Barulah kita balik lagi ke hotel yang kedua ini yang kita inapi. Nah, ini nih kocak nih. Jadi pada saat malam itu, malam-malam di jam berapa ya, 12 tuh. Kita kan karena lagi dikejar-kejar deadline konten klien kan. Jadi kita si Daily Mix juga ngebuka buat jasa branding, buat bikin konten, video, kelola sosmed IG. Jadi kita tuh mengerjakan itu teman-teman. Ataupun ada brand-brand juga yang bisa mau kita promosin, kita review ya. Bisa banget kayak gitu di Daily Mix ini. Terus, nah kita kan udah selesai bikin konten plan itu, terus kita ngopi lah di luar ya. Ngopi di luar. Gue ngopi beberapa jam kemudian, terus gue langsung masuk ke kamar karena ngantuk. Nah, si Kenzi ini di luar. Lu masuk di jam 11:30. Iya, si Kenzi ini di luar. Karena gue masih nge-scroll buat Bener. Kayak gitu. Terus abis itu gue tidur lah. Nah, abis itu gimana Ji? Dari lu dulu Ji. Gue tidur gak tahu nih awal mulanya nih. Jadi gini, gue ngasih tahu visual gini dulu nih lokasinya. Jadi ini pintu masuk. Set. Terus ada tangga di sini, naik lah, set. Nah, di sebelah sini ini tempat ngopinya. Jadi kayak semi outdoor gitu. Semi outdoor tempat ngopi. Nah, di sini baru lorong kamarnya nih. Jadi pas setengah 12 itu Bang Alpi masuk kan, ngantuk duluan. Tapi gue masih ngopi di luar karena ide plan konten gue belum kelar. Jadi gue nyari dulu kan. Gue scroll TikTok tuh sampai jam 12-an. Tiba-tiba di jam 12 ada yang naik. Pelan-pelan banget, kayak mau maling tuh. Pelan-pelan set. Terus gue liat, wah cewek. Set. Karena kita lagi di kota Semarang ya. Yang gue lihat orangnya ramah-ramah banget. Gue berusaha pengen jadi itu loh, jadi kayak bisa aja Mbak gitu. Nah pas gue tegur gitu, gue sapa gitu, si Mbak kayak bingung, terus nunjuk gue, mas yang mesen pijit ya? bawa deh ya Mbak. Apa yang mesen pijit anjir malam-malam? Itu gue kaget, sumpah gue kaget banget. Pijit, terus ya kepala gue pusing aja. Terus gue katakan langsung kayak, bukan Mbak, bukan. Coba lihat dulu. Oh iya maaf mas gitu. Dia ketok-ketok tuh. Iya dia ngecek lantai atas dulu, ngecek lantai 3 dulu. Lewat set, misi mas. Tok. Di lantai 3 tuh ada 4 kamar yang ketok sama dia. Cuma nggak ada yang respon. Turun lagi lah.
Nah, di lorong ini. Jadi sampai kamar kita itu ada 5 kamar lah ya. Nah, yang di lorong kamar kita itu ada 5 kamar di lantai 2. Nah, ini lu yang ceritain nih. Nah, itu tapi diketok-ketok nggak? Apa langsung ke kamar gua dia? Dia ketok dari awal dulu. Oh, Jadi pantes. kamar kita terakhir. Terakhir ya. Soalnya emang kamar kita tuh nggak dikunci. Nggak dikunci, lagi dibuka. Buka dikit setengah gitu loh. Soalnya kan masih ada Kenji di luar. Bener. Takut gua ketiduran dikunci pintunya, nanti dia tidur di luar. Ya udah. Pintu setengah, nah habis itu gue kirain gue tidur pules-pules banget nih. Lagi pules-pulesnya enak-enaknya kayak anjir. Terus ada yang ngetok-ketok kayak gue kirain Kenji loh. Udah mati gue. Ngapain? Iya kan udah dibuka gitu. Ngapain ketok? Gue bangun, set pas gue nyampe pintu. Mas mau yang pijit ya? Mas mau pijit? Gue di pintu, jadi gue di pintu kayak gue ngeliat atas bawah kan kayak anjir kata. Gue gak bisa ngomong, baru bangun nyawa gue belum satu, langsung ditonton. Mas mau pijit ya? Mas yang pesan pijit ya? Saya masuk ya gitu. Enggak, kaget. Gue malah kaget, malah takut gue. Pesan pijit kok langsung masuk. Gue malah takut. Soalnya gue ditanya mungkin takut anjir. Mau pijit ya? Kagak. Agresif banget ceweknya. Dia tuh langsung nembak. Iya, nanya, udah pede Mas, banget. Yang pijit ya? Gitu loh. Harusnya nanya, minimal nanya nomor kamar. Mas, yang kamar ini bukan gitu kan. Itu masih bisa pikir positif. Ini langsung, Mas, mau pijit ya? Wah, udah. Terus gue liatin, nah ke depan dah abis itu Ji. Lu ngobrol lagi nggak di situ? Di situ dia basa-basi sama gua. Dia nanya gini, kan udah kelar ngetok kamar tuh. Dia balik lagi ke tempat ngopi, nanya ke gua, Mas, ada colokan nggak ya? Saya mau ngecas nih gitu. Terus gua bilang aja, aduh nggak tahu dah Mbak, saya baru pertama kali di sini, coba dibawa di lobi. Oke lah dia turun tuh ke lobi, sekitar 30 menitan lah dia di lobi itu di bawah. Nah, karena gua masih nyari ide konten tuh sampai jam 1-an kan. Di jam 1 dia naik lagi. Langsung tuh ke kamar tujuannya, langsung masuk dia. Langsung udah nggak tahu iya, tuh gue mendengar sedikit percakapan sama ininya, sama pemilik kamar ya. Katanya, kok lama banget ya? Terus kata ceweknya, loh aku dari tadi di bawah loh. Wow, akhirnya dia bertemu sang terapis yang dia pakai baju merah, terus merah renda-renda gitu gak sih? Iya, pakai blazer ya? Sama blazer ya benar. Itu kayak outer gitulah pokoknya. Nah di situ kaget tuh. Ih, itu sih, itu anjir, gong banget coy. gue jadi takut gitu kayak. Nggak tuh ditembak anjir. Aneh banget. Iya. Aneh banget anjir. Kalau di Jakarta mah nggak mungkin orang kayak gitu. Iya. Dia pede banget, Cok. Iya langsung nembak anjay. Nah, gue nggak tahu nih dia pijit apa nih. Tapi pijit kok pakaiannya kayak gitu dan pijitnya malam-malam gitu. Jam berapa? Jam 12, Cok. Mana ada tuh kalau pijit jam. Mungkin masuk angin. udah tuh lewat di kejadian insiden pertama kita di Jawa Tengah, yaitu itu. Oke, dari situ kemana lagi deh kita? Kita besoknya langsung ke Goa. Ini Kiskendo ya? Goa Kiskendo. Jadi Goa Kiskendo itu ada 2 lokasi, ada di Kendal sama di Yogyakarta. Nah itu kita yang di Kendalnya. Tempatnya karena habis ada kejadian ya pada saat itu. Beberapa hari setelah kita, sebelum kita ke sana itu sudah ada kejadian ya bener ya? Iya. Jadi FYI teman-teman, pas kita hari pertama di Kendal itu di pabrik gula, ini kan di hari pertama di Kendal itu kita ke pabrik gula dulu. Nah, terus bukan ketemu sih, kita lebih nanya ke tukang es kocok ini ibu-ibu ya. Di depan pabrik gula itu? Iya, kita nanya tuh di situ. Bu, arah Goa Kiskendo kemana ya? Oh, sini aja lurus ke atas, ikutin aja gitu. Jadi Goa Kiskendo tuh di atas bukit teman-teman. Nah, si ibu bilang katanya, kalian hati-hati ya kalau ke sana, soalnya baru-baru ini ada beberapa mahasiswa gitu ya yang meninggal di sana karena ke bawah arus sungai. Benar. Jadi goanya tuh kayak nyatu sama sungai gitu teman-teman. Emang rawan banjir dan arusnya kenceng banget, parah.
Pas ke sana sih emang bener ya, arusnya juga kencang, terus emang perjalanan juga licin. Benar. Soalnya lagi emang musim hujan. Dan semalam aja di sini habis hujan nih di depan kita nih. Banget. Intinya apa ya? Banyak pelang-pelang ini deh, kayak peringatan gitu di guanya. Bener. Kayak rawan banjir, licin, banyak deh. Nah itu dari yang penginapan Semarang, kita balik lagi ke Kendal buat Bener. Gokis Kendo ya. Gokis Kendo. Udah deh habis dari Gokis Kendo, muter, terus kemana tuh kita? Pas di Semarang, yang di tempat oleh-oleh. Oh iya, pas di oleh-oleh pas kita mau balik ke kota Kendal lagi, kita ketemu si Uya Kuya itu loh. Si Uya kita Kuya ketemu si Bapak paling DPR. si paling bapak DPR itu. Bapak DPR terhormat Uya Kuya, teman-teman. Kayak gitu emang sengak sih gayanya. Kayak dia selalu dangak gitu orangnya cuy, kayak gini. terus star syndrome-nya masih, terus kayak melekat banget kayak gue DPR loh gitu, kayak gestur gayanya tuh kayak tubuhnya tetap sombong. Orang-orang bilang kayaknya humble, enggak menurut gue salah gitu. Katanya kata orang-orang kan humble kan, terus sering nolong, enggak, itu cuma buat konten aja. Aslinya mah kayak so apa ya, bengal banget ya. Itulah yang dilihat oleh Bener warga media. Iya kan? Karena yang kita lihat asli dan juga kita nggak ngerekam karena Iya. menurut gua kalau direkam kayaknya Dia bakal langsung jadi dibuat-buat, panggung iya. sama dia gitu. Jadi kayak kita kayak lihat dia begini. Iya, gitu. bener. Wah, gila itu angkuh parah. Angkuh Kacau. sikapnya. Sombong banget gitu. Dangak gitu, Cok. Jalan kayak anjing kata gue. Ya begitu, itu sempilan ketemu Bapak DPR. Bener. Habis itu Terus ngomongnya kencang banget lagi. Itu bayar di mana? Itu bayar aja yang itu. Anjir kata gue, lu ngapain, bre? Kan bisa lu ngomong pelan-pelan kayak semua orang denger dia mau bayar, Cok. Terus kayak ini mana tempatnya? Yang ini kayak anjir, kayak kita ngomong pelan-pelan gitu. Itu kenapa harus sampai ngomong kenceng banget biar tahu kalau lo Yakuya gitu kan? Itu gimana gitu kan? dan FW juga orang-orang di sana tuh lihat Uya ya udah gitu. Biasa aja gitu, biasa aja, emang Nggak enak sampai, gitu. Pak potong. Iya. Enggak. Emang biasa aja, emang enak. Kalau gue bilang mah stigma dia udah Jelek sih. Udah jelek. Bener. Udah tuh, habis itu kita ke hotel ya, balik lagi ya. Ya. Oke, kita review abis itu ya, review Gedung Lawang Sewu segala macem lah, terus Kebetulan kita 2 hari ya di Semarang. iya, Gedung Lawang Sewu segala macem. Terus udahlah, kita balik lagi ke Kendal, yang tadi gue ceritain Gokis Kendo. Terus udah, kita bermalam di sini, dan hari ini kita hari terakhir di kota Kendal, di daerah Jawa Tengah lah intinya. Di Jawa Tengah ini kita hari ini hari terakhir. Kita mau pulang habis ini. Tadi itu harusnya kita pulang tadi malam, Bang. Karena hujan. Benar. Hujan gede banget dan kita kan lewat jalur darat ya, Palimanan. Itu bahaya banget mobil. Benar, truk semua ya. Truk semua. Apalagi kemarin malam tuh di jam 8 aja Mati lampu. Hujan tuh udah banjir sama mati lampu. Mati lampu. Dan itu udah kalau jam 8 ke atas tuh kan ya udah tronton keluar. Benar. Kan? Benar. Jadi menurut gua rawan banget sih kalau balik malam langsung balik ke Depok gitu kayak. Jadi lebih baik di sini kita. Seru banget pas sampai sini, terus nggak expect penginapannya seoke ini gitu. Ada di belakang kita nih rumah jomblo, keren banget. Terus tipe penginapannya juga kayak rumah kayu banget. Gue kayak berasa lagi main ke Sunan Kalijaga atau ke rumah-rumah Sunan gitu. Tapi tadi tuh pas gunanya resepsionis ya, katanya yang warna-warna yang tertulis di situ gratis, Bang. Tadi gue nanya bagi-bagi ke aniannya resepsionis. Gue pengen naik ATV, Cok. Iya, kali ya. Biar kata tracknya cuma segitu, tapi buat video-video aja. Coba kali ya. Ini ada sepeda-sepedaan danau, coy. Iya. Kayak My Heart. Nyebur, Cok. Nyebur ntar ah. Enggak. Dingin. Ada ikan sapu-sapu di bawah. Ntar ini gue diisep. What the hell, boy? Intinya worth it deh, sumpah. Bener, namanya tuh Tirto Arum Baru Resort. Tirto Arum Resort. Ini luas parah. Di Maps-nya juga ada tulis aja di Tirto Arum Resort, itu udah ketemu banget. Udah ketemu langsung plak di situ tempatnya di Kendal.
kayak gitu. Wih, ini kalau semalam nggak hujan nih gue yakin oke banget jalanannya. Asli. Di situ juga ada panah-panahan. Iya, ini ada panggung buat barongsai kali ya. Di belakang sono tuh ada inian, Apa ada ayunan, view-nya sawah. Wih, gokil. Gua keren banget. Gitu, mantap lah pokoknya. Terus ada lapangan futsal, ada pondok-pondok pesantren, pondok lesehan. Terus ini caranya gimana, Cok? Buat naik Tahu. gituan? Makanya gue juga nggak tahu nih. Nggak ada mbaknya, nggak ada abangnya. Apa ini kali ya? Apa kita mau naik gituan itu bayar Coba berapa? tanya lagi ke Linda Ntar, ya. ya udahlah. Pokoknya kita mau naik gituan nih. Mau seru-seruan Seruan. dulu hari terakhir di Jawa Tengah. Oke, pokoknya terima kasih yang udah nyaksiin podcast kita ini yang di episode terakhir di kota Kendal, Semarang, dan sekitaran Jawa Tengah. Dan jangan lupa gue mau ingetin, like, komen, dan subscribe. Boleh share juga kemanapun kau punya kontak informasi media-media kalian. Teman-teman pangkal. Boleh share juga kemanapun. Dan kalau ada tempat yang bisa kita review, tulis di kolom komentar. Dan misal kalau mau podcast bareng, boleh juga tulis di kolom komentar. Kalau kalian ketemu kita di jalan dimanapun, sapa aja, sapa dan ajak langsung ngobrol aja, tegur aja dan sapa gitu ya. Kita akan humble, balas. Kita humble benar, kok, kita slow, santai. kita nggak sombong banget lah gitu, nggak sombong banget gitu, Enjoy. nggak kayak dangak begitu cuy. Pokoknya ya stay humble and stay cool. Asik. Pokoknya gitu, sip, jangan kemana-mana, tetap di Daily Mix. Sampai ketemu di episode berikutnya.